Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sama-sama memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, walaupun kita sama-sama memeriahkan hanya di rumah saja. Tapi semoga ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala wabah penyakit, dan insya Allah segera kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka semestinya. Ya, kita langsung saja. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul Allah yang berada di bab 2 atau pembelajaran 2 halaman 14. Coba adik-adik buka semua bukunya di halaman 14. Kita belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul Allah, di mana beriman kepada Allah ada 4 hal yang mesti kita bahas. Yang pertama itu mempercayai Allah itu ada. Yang kedua adalah mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Yang ketiga, mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Yang keempat yaitu hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Oke, kita dulu bahas yang pertama, yaitu tentang mempercayai bahwa Allah itu ada. Manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya. Semua itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaannya harus beriman kepada Allah sebagaimana rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yaitu dengan cara mempercayai bahwa Allah itu ada. Bagaimana bisa kita tahu bahwa Allah itu ada? Dengan cara melihat ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Yang kedua yaitu mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, apa yang ada di muka bumi, isi bumi ini semua ciptaan Allah. Contohnya seperti manusia, pepohonan, buah-buahan, hewan, lautan, perkebunan, semua adalah ciptaan Allah. Ya, contoh lain seperti yang ada di sekitar kita, rumah, tanaman, atau kita sendiri. Kita sendiri, diri kita ini adalah ciptaan dari Allah. Jika kita tidak diciptakan oleh Allah, maka kita tidak akan berada di muka bumi. Yang ketiga yaitu mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Ad, dan Al-Azim. Sekarang kita bahas dulu tentang Al-Basir. Apa sih itu Al-Basir? Al-Basir berasal dari kata basaro yang berarti melihat. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak nyata maupun yang tidak gaib, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Mu'min ayat 20 yang artinya Dialah yang maha mendengar, maha melihat. Jadi Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, Allah melihat segalanya. Contoh misalnya kita
mau melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh ibu. Tapi ingat, ibu tidak melihat, tapi ada Allah yang melihat apa yang kita kerjakan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 71, yaitu wallahu basirum bima ya'malun, yang artinya dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, Allah selalu melihatnya, Allah selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan. Allah juga menciptakan mata kita. Diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk melihat hal-hal yang baik, bukan untuk melihat hal-hal yang buruk. Nah, melihat hal-hal yang baik seperti yaitu melihat alam semesta ini dengan menyadari bahwa Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Kemudian kita memuji keagungan Allah. Jadi kita memuji segala ciptaan Allah. Yang kedua, melihat ayat-ayat Al-Quran dengan cara mempelajari dan membacanya. Jadi mata kita diperintahkan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dilihat untuk apa? Untuk dipelajari. Maka kita diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran supaya kita lebih mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik atau dilarang oleh agama. Jadi mata kita ini diperintahkan untuk melihat hal-hal yang baik, yang berperilaku positif, bukan untuk melihat hal-hal yang buruk. Sekarang yang kedua yaitu al-adl. Al-adl artinya Allah Maha Adil. Menurut para ulama, adil artinya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya dengan jalan yang benar. Artinya di sini kita juga diperintahkan untuk berperilaku adil. Jadi tidak boleh memihak dari salah satu. Misalnya contoh, kita mempunyai teman yang 2 orang. Terus teman kita ini berkelahi. Maka kita harus berperilaku adil kepada teman kedua ini. Kita tidak boleh hanya memihak dengan 1 orang. Tapi kita harus berperilaku adil. Harus memberikan positif, hal-hal positif kepada teman, atau tidak membela mana yang benar ataupun mana yang salah. Tapi sebisanya kita mendamaikan kedua teman kita supaya tidak saling bertengkar. Seorang yang adil adalah orang yang jujur dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil biasanya tidak berpihak kepada salah satu kelompok tertentu. Orang yang adil juga tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sikap adil itu tidak boleh memihak. Bahkan terhadap orang yang kita benci pun kita harus adil. Jadi kita sesama teman harus bersikap adil. Jadi harus selalu bersama, harus selalu rukun, saling membantu. Tidak boleh memihak di antara teman yang lainnya atau tidak boleh memilih-milih teman. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan dijelaskan pula dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi keadilan merupakan induk kebaikan dan jalan menuju kedamaian. Kita harus selalu menerapkan sifat adil dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung atau Maha Besar. Sebagai umat muslim, kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Dengan keagungannya, Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Yang kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita harus selalu memohon pertolongan, kekuatan, dan petunjuk kepada Allah. Yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Jadi, Al-Azim itu bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari seperti 3 contoh yang Ibu bacakan tadi. Terus yang keempat yaitu hikmah dan mengetahui Allah itu ada. Untuk mengetahui hikmah dari mengetahui Allah itu ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat, menolong orang lain, dan bersikap tidak sombong. Yang kedua, jika mendapatkan kesulitan, selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu menjaga alam ciptaan Allah, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyakiti binatang, atau tidak merusak tanaman, karena binatang dan tanaman juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bagian B kita bahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadikan teladan manusia. Jadi Allah menciptakan Rasul untuk sebagai teladan manusia, untuk dijadikan contoh oleh manusia. Karena di setiap kisah Rasul ada sifat-sifat positif yang harus kita contohi. Terus kemudian ada berapa sih Rasul Allah yang perlu kita ketahui? Yaitu ada 25. Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah akan memiliki perilaku seperti menjalankan sholat 5 waktu sebagai bukti ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, meneladani sifat para Rasul Allah seperti bersikap sopan, santun, dan jujur. Jadi, hanya itu yang ingin Ibu sampaikan. Tugasnya yaitu menghafal 25 nama Nabi Allah atau Rasul Allah. Untuk tugas hafalannya Ibu kasih waktu 1 minggu. Nanti untuk tugas hafalan Nabi minggu depan dikirim ke Ibu hari Selasa. Di video ya, Ibu tidak menerima hanya merekam suara, tapi di video minta tolong kepada ayah bunda untuk video adik-adik menghafal 25 nabi. Tapi untuk tugas hari ini dikirimkan ke Ibu yaitu soal-soal latihan halaman 25 sampai halaman 26. Apabila ada adik-adik yang kurang mengerti, bisa di chat pribadi ke Ibu ya. Terus tugasnya dijapri ke Ibu langsung, jangan dikirim di grup, supaya kalau dijapri langsung ke Ibu bisa periksa satu persatu dari tugas adik-adik, dan Ibu akan mengirimkan hasil dari jawaban adik-adik apakah benar semua atau ada 1-2 nomor yang salah yang harus diperbaiki.
Ya, hanya itu yang ingin Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.